waktu itu belum apa namanya booming tentang Instagram gitu ya. Ya masih Twitter ya. Ya masih Twitter gitu. Nah, tapi saya udah main Instagram kan, karena mantan saya buatin saya Instagram waktu itu. Jadi yang sekarang akunnya tuh dibikin mantan. Itu dibikin mantan. Dulu makin malam makin seru bersama amazing people. Dan malam ini kita ditemani oleh Zulkarnain. Masya Allah. Sehat bang? Alhamdulillah. Sehat. Walaupun di tengah pandemi ya. Wah, iya dong, kita harus tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Kita semua sehat-sehat. Amin, insya Allah kita semua akan sehat insya Allah. Kita akan saya mau ngobrolin tentang masa muda. Dan saya merasa ngobrol dengan orang yang tepat. Masa sih. Walaupun pernah muda atau masih muda bang? Ya itu kan. Makanya kadang-kadang saya juga mikir, kok saya diminta ngobrolin dengan masa-masa muda gitu ya. Karena di satu sisi saya ngerasa kayak bukan orang yang pas kapasitasnya untuk bisa nasehatin yang lebih muda ini gitu. Karena belum tentu masa muda saya juga sebenarnya udah optimal gitu. Tapi paling nggak obrolan kita malam ini ya pengen ngingetin kita semua, kita sharing bareng-bareng. Ya mudah-mudahan yang kelahirannya di bawah-bawah kita ini bisa ngambil hikmahnya. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tentu memang banyak banget sih pelajaran. Jadi gini, ada beberapa waktu itu ada viral tentang muda-mudi ini yang sedang pacaran. Pernah kayaknya kalau pacaran nggak habis-habis ceritanya ya. Ya memang eranya. Tapi ini unik gitu. Ini unik. Kenapa? Jadi mereka pacaran, sang lelaki ini. Sang lelaki, sang pejantan. Sang pejantannya ini suka mabuk-mabukan. Ya. Nah, satu ketika ini viral banget loh videonya. Pernah nonton? Coba ceritain dulu. Nah, jadi si lelaki ini pernah mabuk-mabukan, terus tiba-tiba minta diajarin baca Quran, sholat. Akhirnya mereka sholat bareng, belajar baca Quran bareng. Pernah tau gak? Viral loh ini. Saya itu udah nikah belum deh? Pacaran kan? Ya. Ada serius. Ini nih. Pacaran ya. Pacaran, si cowok suka mabuk-mabukan, terus tiba-tiba minta diajarin sholat, diajarin baca Quran. Oke. Gimana menurut Bang nih? Memang menarik. Menariknya karena dari sisi tadi, kalau dilihat dari orang berpacaran itu fenomena yang kayaknya nggak ada habis-habisnya nih. Dari tahun ke tahun terus dibahas, dari masa ke masa juga kayaknya masih tetap ada. Tapi yang unik di kasus ini justru kan ada seolah-olah nuansa ibadah di sana. Nah gitu. Tapi memang ya mungkin kita apresiasi dari sisi keinginannya untuk belajar. Ya itu tetap kita apresiasi keinginannya untuk belajar, mau jadi lebih baik. Ya cuma mungkin kita harus juga cermati sebenarnya cara kayak gitu benar apa enggak gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kita rasa udah benar ternyata malah salah. Gitu kan. Seolah-olah udah benar, padahal ternyata masih salah. Salahnya di mana? Tadi makanya saya tanya, itu udah menikah belum? Ternyata belum gitu. Nah, karena masih pacaran statusnya yang nggak baik aja kayak gitu. Walaupun minta diajarin sholat dan harus sama pacarnya dong gitu. Kalau minta diajarin sholat, mending si pacarnya tadi nih cariin guru, mengarahkan gitu ya. Kan kayak Jovan dulu lah. Kan dikasih buku, justru disuruh baca dulu nih buku gitu. Jadi nggak justru malah ngebahas buku tuh bareng-bareng kan, malah disuruh baca gitu. Nah, justru pengalaman dia nih yang harus kita ulik nih. Itu sih gitu. Nah kalau kita bicara tentang masa muda, ya lagi-lagi masa muda ini itu bergejolak banget dong. Itu masa-masa yang betul-betul tiap orang pasti ngerasain apa ya, gegap gempitanya. Tiap orang ngerasain tuh masa-masa kayak gitu. Di mana adrenalin kita sedang naik, baik itu rasa ketika mau mengambil keputusan atau mau
mau show off lah. Mau show itu off. gejolak banget itu. Dan kita juga ngerasa kita nih yang paling kerennya. Yang lebih tua mah tahu apa gitu. Gitu kan. Pasti ada masa-masa kayak gitu tuh pasti ada. Gitu. Tiap orang kan ngejalaninnya beda-beda. Nah, ada yang betul-betul ngejalaninnya sampai dia nyari jati dirinya itu sampai ikut hal-hal yang mungkin dalam pandangan masyarakat umum juga negatif. Misal keceburnya ke drugs, keceburnya ke mabuk-mabukan. Tapi ada juga yang justru sebenarnya yang bisa kita waspadai itu adalah masa-masa muda yang kayak saya. Yang waspadai? Iya. Bang, emang gimana? Iya, itu dia kan. Saya alhamdulillah punya masa muda yang nggak sampai kecebur tadi, ke narkoba, mabuk-mabukan, pacaran juga enggak. Oh, pacaran enggak? Enggak. Pacaran tuh enak banget loh. Justru itu saya tuh nggak pernah pacaran. Jadi dari awal itu memang kalau niatan pacaran ada, niatan ngasih orang tuh ada, tapi alhamdulillah kayaknya kejaga banget, nggak pernah berhasil kalau mau pacaran. Jadi nggak tahu. Jadi intinya memang rekornya terjaga gitu sampai akhirnya pernikahan benar nggak pernah pacaran. Oke, jadi saya nggak kecebur tuh hal-hal kayak gitu, nggak kecebur ya. Dan saya ngejalanin masa-masa sekolah, saya nggak bilang masa muda lah, nggak enak ya. Gitu. Sekarang juga belum tua kok. Sekarang belum tua ya. Jadi masa-masa sekolah kan. Ya memang kalau muda itu adalah ini sih sebetulnya bukan perkara usia. Muda dan dewasa itu bukan perkara usia, tapi adalah perkara semangat ya. Semangat. Muda itu adalah semangat gitu. Betul. Orang usia 40 tahun pun dia masih memiliki rasa muda gitu. Lagu slang ada tuh. Apa? Lagu slang ada. Lagu slang ada. Jadi yang belum tahu beliau ini Bang Nain ini itu adalah slankers dari dulu. Masya Allah. Moga-moga nih teman-teman slang nonton nih. Iya. Nah jadi saya tuh gak kecebur hal-hal yang tadi dalam pandangan umum tuh negatif gitu ya. Gak kecebur, alhamdulillah. Tapi justru makin kesini saya menyadari kok kayaknya dulu masa-masa sekolah saya tuh ada banyak waktu yang terbuang sia-sia. Loh kok bisa terbuang sia-sia? Padahal kan bisa dibilang saya dari SD sampai SMA bisa dibilang lurus-lurus aja lah hidupnya. Manut aja. Gitu. Terus dari sisi prestasi sekolah juga ya 10 besar tuh selalu di tangan. Bahkan selalu di tangan 10 besar itu. Jadi ranking 1 sampai 10 tuh selalu ada di tangan dari SD sampai SMA gitu kan. Ya bagi sebagian orang kayaknya bagus dong gitu. Nah, tapi justru sekarang ini saya baru nyadar ada yang keliru di masa itu yang saya buat. Kelirunya apa? Nah, itu dia, kelirunya di mana gitu. Kelirunya adalah ternyata saya hanya mengejar nilai. Jadi saya ngabisin masa sekolah saya itu cuman sekedar ngejar nilai. Padahal makin kesini tuh baru betul-betul nyadarin bahwa harusnya sekolah itu bukan tempat kita cuman sekedar ngejar nilai. Masa muda itu bukan cuman sekedar kita pengen ngejar nilai. Tapi betul-betul harus jadi something. Gitu. Nah, itu yang sempat saya ngerasa, kayaknya di situ tuh saya sia-sianya gitu. Jadi hidup tuh ngerasa lurus-lurus aja, pergi sekolah, pulang sekolah, ikut kursus ini, ikut kursus itu, udah malam ngerjain PR, nonton film, paling aja sebatas itu ya. Nah tapi justru itu yang buat saya tuh, iya ya kok. Tapi sekarang baru ngerasanya, kalau di masa itu kan ngerasanya, enjoy aja gitu kan, ya nongkrong sama teman-teman nongkrong, main sama kawan-kawan tetap main, nonton bareng gitu kan, main game bareng, ya main era-nya PlayStation keluar, ya main PS begadang. Tapi akhirnya ada yang saya sadarin itu, waktu itu nggak bisa diulang lagi. Nah itu loh. Waktu itu nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang lagi. Itu loh. Saya itu mulai nyadar tentang makna hidup itu kan justru di masa-masa akhir kuliah. Nah itu yang selalu kalau saya mulai mikir-mikir itu ya, coba dulu udah paham tentang makna hidup ini pas di awal-awal kuliah misalnya. Nah gitu, jadi udah mulai ngerasa jadi di masa-masa dulu waktu masa sekolah, masa kuliah ada banyak waktu yang justru terbuang. Nah itu yang kita gak pengen teman-teman di luar sana tuh ngalamin, yang kelahirannya masih di bawah-bawah kita nih. Kenapa? Karena sekarang peluangnya justru jauh lebih banyak di mereka dibanding di masa-masa kita dulu. Masa kita dulu ya. Nah, masa kita. Masa Saya masih kita. muda. Saya
masih sebaya sama yang nonton. Jovan mulai ngerti makna hidup yang sebenarnya itu usia berapa? Makna hidup yang sesungguhnya itu bahwa makna hidup kita adalah sebagai hamba Allah kan gitu. Itu pas mulai kapan tuh? Kalau itu saya pahamnya itu di kuliah justru ketemu Bang Nain. Itu kan. Itu pahamnya pas di situ gitu. Cuman sebelumnya kehidupan saya ini udah paham di masa SMP. Jadi pencarian saya setelah saya renungi, ternyata di SMP itu saya udah paham apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya pegang dalam kehidupan ini. Secara prinsip itu udah dipaham di SMP, Bang. Tapi udah sesuai dengan Islam tuh? Belum. Itu dia. Belum. Makanya kan, makanya tadi ketika dibilang masa muda yang nyari jati diri terjun ke drugs, menurut pandangan saya itu adalah orang bodoh, walaupun saya pernah nyebur ke sana. Itu adalah orang bodoh. Kenapa? Karena ketika kita nyebur ke drugs, kalau kita nggak bisa mendiktenya, kalau kita nggak bisa mendikte diri kita sendiri dalam menggunakan drugs itu akan menimbulkan kebloonan forever. Nah, itu kan. Kalau nggak bisa mendikte, dia bakal terjerumus dan akhirnya jadi istilahnya kebloonan forever itu kan. Jadi, Masya Allah. Dan saya bersyukur banget ketemu mudah-mudahan Om Robert. Jadi saya punya kawan, dia punya Om. Kita sering hangout bareng lah ya, ke puncak kemana gitu. Dan kalau lagi hangout itu ya ngobrol. Beliau bukan Muslim. The way of life, sudut pandang untuk kehidupannya itu saya salut banget. Dan saya dapat ilmu dari dia tuh. Dari Om Robert ini, Masya Allah. Terima kasih Om Robert, ini saya ungkapkan. Saya nggak pernah ngungkapin saya di sini. Itu Om Robert itu bilang setiap kita ini adalah kalau di bahasa Islam itu pemimpin bagi diri kita sendiri kan. Benar. Nah kalau lu mau nyoba ini, mau nyoba itu, silahkan. Tapi lu harus bisa mendikte itu. Jangan sampai lu yang didikte gitu. Itu kata Om Robert gitu. Iya juga ya. Makanya rokok gitu kan ya. Terus apapun itu yang kata orang, gue susah berhenti. Enggak susah menurut. Asal bisa didikte. Iya. Pilihannya ada di kita, mau apa enggak. Benar. Gitu kan. Iya. Itu makanya saya bilang kalau orang yang mencari jati diri tapi nyebur ke drugs, itu adalah orang yang bodoh menurut saya. Bukan ke situ cari jati dirinya, tapi ke hal yang lain, misalnya kayak hobi gitu kan. Nah, jadi kan intinya sebenarnya masa muda itu lingkupnya pasti 3F itu kan. Food, fun, fashion. Jadi apapun yang dicari sama di masa-masa muda, masa-masa sekolah tadi, itu kan sebenarnya berkisar antara 3 ini aja sebenarnya. Dengan fashion kita pengen nunjukin jati diri kita beda nih dengan orang-orang yang lebih tua, gitu kan. Betul. Kita nggak mau didikte lah. Misal kalau saya dulu ngerasa rada kesel tuh kalau misalnya Lebaran harus pakai baju tertentu. Oh iya. Karena tetap saya menganggap apa salahnya saya pakai kaos. Gitu. Ya gitu kan, gejolak itu ada tuh di usia-usia segitu tuh. Termasuk kalau di fun tadi kita ngerasa happy banget, justru yang bahaya itu kan kita kalau merasa happy justru di luar rumah daripada di dalam rumah. Di dalam rumah itu bahaya. Betul, saya ngerasa. Dan banyak orang sebenarnya yang nggak nyadarin ini. Gitu, anteng-anteng aja biarin kalau punya anak tuh anaknya remaja dibiarin aja keluar rumah tapi tanpa di kontrol, tanpa dipantau gitu kan mestinya ya makin kesini sih akhirnya betul-betul makin nyadarin bahwa harusnya yang namanya keluarga di mana di dalamnya mungkin ada anak muda. Nah justru harusnya anak muda itu jauh merasa lebih nyaman di rumahnya sendiri daripada di luar. Nah, tapi jarang. Yes. Nah, dari poin ini sebenarnya kita bisa ambil hikmah sedikit dari slang sebenarnya ya. Gitu. Kenapa Bunda itu justru akhirnya menjadikan rumahnya jadi base camp slang. Dan akhirnya kan Mas Bim itu nggak keluyuran kemana-mana gitu. Jadi lebih mudah terpantaunya. Jadi malah Mas Bim itu bahkan banyak yang bilang dia itu sebenarnya orang rumahan. Nggak terlalu suka keluyuran, tapi hobinya berteman. Nah, gitu kan. Jadi justru teman-teman yang datang ke sana. Nah, kalau kita bicara tentang produktivitas masa muda, ya salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari situ yaitu
Betul. Jadi harusnya dari yang ada di rumah nih, ya entah itu orang tua atau siapa gitu ya harusnya menciptakan suasana yang kondusif buat anak-anak muda tadi di dalam rumah. Jangan sampai mereka justru nyari rasa nyaman itu di luar rumah. Yang bahkan kita nggak bisa pantau. Nah, kalau yang masih bisa terpantau sih nggak masalah. Apalagi kalau masih dalam koridor-koridor ya, karena kita bicara sekarang sudah sebagai Muslim ya, koridornya jelas Islam kan. Kalau masih sesuai Islam ya udah nggak masalah. Tapi kalau yang masih bisa dibilang awam ya gitu ya, nah ini bahaya nih. Yang justru yang bahaya itu yang awam sebenarnya, karena mereka nggak sadar gitu, nggak sadar ya, kayak saya tadi ya, melalui masa-masa sekolah itu seolah-olah kayak merasa nggak ada masalah, padahal itu masalah ya. Makanya teringat salah satu ungkapannya Coach Stephen kalau nggak salah itu, justru yang paling mudah disesatkan adalah orang-orang yang ngerasa hidupnya lurus-lurus saja. Yang paling mudah disesatkan katanya. Kenapa? Karena orang-orang itu akan merasa hidupnya benar-benar aja, padahal sebenarnya udah keluar dari koridor Islam itu pelan-pelan. Beda dengan taruhlah misalnya saudara kita Kang Egi yang pernah hadir di sini kan, dia punya prinsip sejak awal. Betul. Jadi akan susah untuk dikasih paham-paham baru karena dia udah punya prinsip sejak awal tuh. Nah, beda dengan orang-orang yang ngerasa hidupnya lurus-lurus aja atau ngerasa yang penting mah baik. Nah, yang penting mah hidup kita itu ya udahlah, pendidikan bagus, kerjaan bagus, nikah, punya anak, harmonis segala macam. Kan hidup tuh nggak sebatas itu, kawan. Iya. Nah, itu loh. Betul. Hidup tuh nggak sebatas kuliah, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, perguruan tinggi lulus, cari kerja, dapat kerja, posisi bagus, nggak sebatas itu. Kita perlu punya prinsip itu, benar. Iya sih, walaupun memang saya adalah orang yang lebih nyaman di luar rumah ketika itu. Sama. Ya saya juga gitu. Saya lebih nyaman di luar rumah, bahkan saya lebih nyaman cerita sama orang lain daripada sama keluarga sendiri. Nah, ini kan bahaya sebenarnya ya. Untungnya kita masih dalam koridor yang tadi ketemunya masih orang-orang bener gitu. Lah gimana kalau ketemunya malah nggak bener? Ini kan problem gitu. Nah, ini memang kasuistik, tapi kita akan bicara bahwa harusnya anak-anak muda itu betul-betul harus punya prinsip sejak awal. Gitu. Nah, mantap. Anak muda itu harus punya prinsip sejak awal. Nah, ini memang yang saya rasain, kayak tadi saya bilang, itu saya udah megang prinsip itu dari mulai SMP. Jadi masa SD ini Masya Allah, orang tua saya, ibu saya walaupun bukan background seorang ustazah atau pemuka agama gitu, cuman pendidikan yang beliau kasih kepada saya itu saya baru ngerasain sekarang gitu. Dari SD terus sampai SMP akhirnya saya punya prinsip walaupun itu masih skala dunia ya, maksudnya skala dunia, belum pada jenjang akhirat. Benar. Gitu. Belum ketika kita ngerti Islam secara penuh, tujuan hidup kita nih akhirat gitu, karena masih ada kehidupan setelah kematian. Nah, di SMP itu ini saya udah megang prinsip itu dari ibu saya. Apa tuh prinsipnya? Nah, prinsip itu singkatnya gini, sabar dalam segala hal. Sabar dalam segala hal. Kalau sudah waktunya, kamu pasti akan merasakan. Kalau sudah waktunya, kamu pasti akan merasakan. Ini kata-kata ini keluar ketika di gang rumah saya nih, di lingkungan rumah saya itu ada teman-teman yang lain kepergok nonton film porno. Oke. Saya mau datang, saya mau ikut tadinya, kan dulu masih zaman DVD, kan? Weh ayo nonton gitu kan. Tapi saya ditahan sama ada tetangga saya yang lebih dewasa gitu. Jo, jangan lu, kalau lu nonton nanti gitu. Saya takut juga sama dia kan, karena baik orangnya. Padahal dalam hati pengen kan, penasaran. Iya. Penasaran banget. Aduh, gak boleh lagi. Akhirnya dia nonton. Dilalahnya ketika nonton kepergok. Rame dong, lebih cepat kan. CCTV emak-emak itu lebih cepat dibanding, apalagi perkampungan. Nah, beda dengan komplek perumahan. Masya Allah. Lebih cepat daripada media mainstream manapun gitu kan. Betul. Beritanya tersebar sampailah ke kuping orang tua saya. Jovan ikut gak katanya?
Saya nggak dimarahin langsung. Tanya, Jovan temenannya sama siapa aja, ini sama siapa aja gitu. Jovan ikut gak ketika itu, katanya. Enggak. Karena memang dilarang sama Joandri gitu kan. Ada abang-abangan saya lah di sana, di daerah Kayaknya saya. orang-orang di perkampungan itu namanya dari Jo semua kali ya. Jo itu karena memang orang Sumatera Barat. Jo dipanggilnya kan, makanya Joandri gitu kan. Namanya Andri sebetulnya. Ini. Akhirnya yaudah Jo, sabar aja. Dalam perkara apapun Jovan perlu sabar. Kalau memang sudah waktunya, Jovan pasti akan merasakan. Nah, itu yang saya pegang. Ini prinsip saya nih. Itu pas usia berapa tuh? SMP. Nah, itunya di SD, baru nyadarnya di SMP. Baru kan kalau di SD kita nggak ngerti, orang tua kita ngomong kayak gitu. Apa sabar nggak ngerti. Pas di SMP udah mulai ketemu pergaulan, udah luas pergaulan, udah sudut pandang udah banyak lah. Maksudnya udah lebih daripada anak SD. Di situ baru dulu orang tua saya pernah ngomong ini nih. Itu saya jadiin prinsip. Sabar aja. Perkara apapun. Termasuk kepada perkara mohon maaf, seksualitas seperti itu. Having sex itu seperti itu. Dan di SMA itu teman-teman saya, Masya Allah, subhanallah gitu, teman-teman saya banyak. Kota besar. Itu bukan lagi hal tabu. Mungkin kalau misalkan di daerah-daerah pada zaman itu adalah hal tabu having sex. Tapi di daerah saya itu bukan lagi hal tabu gitu. Sebenarnya Nah, saya masih megang prinsip itu. Nah, itu yang penting gitu. Jadi dari muda itu harus punya prinsip. Dan prinsip terbaik yang harus dipegang anak muda pasti Islam. Ini yang harusnya kita tanamkan tuh. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menimbulkan prinsip itu gitu. Kan kalau saya momennya ketika orang tua saya bilang itu. Iya. Ada sesuatu. Iya. Nah, itu ini prinsip hidup saya seperti ini nih. Nah, buat teman-teman ini gimana nih caranya ketika mereka belum punya sudut pandang tujuan hidupnya gitu. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Ya pada prinsipnya sama ya. Karena tadi anak-anak muda tadi kan sebenarnya pengen nyari apa ya? Hal yang mungkin sesuai sama jiwanya. Sesuai sama jiwanya. Kalau saya dulu akhirnya kan keceburnya ke musik. Ya, jadi akhirnya ketemu satu bait lirik lagu slang, terus akhirnya ini kok rasanya saya banget ini lirik gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan itu yang dicari anak-anak muda tuh. Sesuatu yang dia banget. Sesuatu yang mereka banget. Yang mewakili dirinya, jati dirinya, yang mewakili apa yang mau dia terungkapkan di sana gitu. Tersalurkan di sana. Jadi kalau minjem kata-katanya Bang Dery, bahwa sebenarnya orang maksiat itu ngerasa nikmat. Memang kenikmatan kan? Rasa nikmat dia. Nah, tugas kita adalah mengenalkan rasa nikmat yang baru kepada mereka. Jadi bukan merampas dia nggak boleh ngerasakan kenikmatan gitu, tapi justru harus menggantikan rasa nikmat itu dengan nikmat baru yang justru memang ya karena kita udah ngaji udah tahu ini yang sesuai fitrah manusia, ini yang bisa memuaskan akal, ini yang bisa menenteramkan hati. Nah, memang ini nanti akan apa namanya stretching pointnya adalah gimana cara kita ngemas ini ke mereka kan itu. Kalau ujuk-ujuk langsung dikasih taklim, dikasih majelis ilmu misalnya, nggak semua anak muda mau tertarik. Mau, iya. Ada yang mau, tapi ada juga yang masih apaan sih ke masjid, gitu kan? Apaan sih bicara Islam? Nah, masih banyak yang kayak gitu. Walaupun sekarang fenomenanya alhamdulillah nih, kita udah hidup di era digital yang kayaknya sekarang dunia dakwah anak muda itu banyak banget di Indonesia. Nah, itu kan potensi yang harus kita syukurin sama-sama nih ya. Nah, tinggal tugas kita gimana untuk menjangkau yang belum terjangkau ini gitu. Nah, justru prinsip ini yang harus kita coba tawarkan ke mereka gitu, bahwa dia mau tenang nggak? Pakai Islam deh. Lo mau keren nggak? Islam tuh keren gitu. Jadi ganti sosok-sosok yang mungkin selama ini mereka anggap keren. Misalnya siapa? Misal pemain bola favorit lah, atau klub bola favorit lah, atau siapalah gitu ya. Nah, kita ganti memang dengan cara mulai mengenalkan sosok-sosok generasi terbaik umat Islam misalnya. Nah, kan kalau kita berkaca dari sana, generasi terbaik umat Islam justru mayoritasnya anak-anak muda. Iya. Nah, tinggal gimana kita kemas kisah mereka ini bisa masuk dalam pemahaman anak muda sekarang. Oh, itu keren, cool banget nih sahabat nih gitu. Tinggal nanti kan mereka bakal nyari kira-kira dari, kan ada tuh buku 60 biografi sahabat ya. Bayangin kalau itu misalnya bisa disampaikan secara
ya dalam tanda kutip keren tadi kepada mereka, mungkin mereka akan nyari, oh sahabat yang ini nih, ini gue banget. Oh yang ini nih, ini gue banget nih kisah hidupnya nih, gitu. Nah tinggal nyari itu, kita harus nyari cara gimana caranya mengenalkan generasi-generasi ini ke mereka, gitu. Itu sih. Nah disinilah kita bergerak sebenarnya. Nah kalau di saya kan alhamdulillah nih ada program bersama Cinta Quran namanya Gerakan Masjid Peradaban. Nah ini salah satunya kan pengen ngajak nih anak-anak muda di luar sana, yuk ke masjid tuh keren loh. Apapun latar belakang kalian, apapun komunitas kalian, mau mulai dari anak motor, anak punk segala macam, ke masjid itu adalah sesuatu yang keren. Itu. Banyak yang bisa kita lakuin dari masjid. Banyak yang bisa kita lakukan dari masjid. Dan sekali lagi ya kalau bicara keren, ke masjid itu keren, ke masjid itu cool, ke masjid itu gue banget gitu. Tapi pertanyaannya kan gini, dari mana kerennya masjid? Sarungan, identik nih ya, identik. Yeah. Masjid itu sarungan, ngumpulnya sama orang-orang tua. Yang mana anak muda itu menghindari ngumpul sama sesepuh. Gitu kan. Kenapa? Karena pasti dinasehatin. Betul. itu memang aduh nih nasihat lagi gitu ya. Dan jangankan nasihat ya. Bahkan dulu saya ngerasain usia-usia ya taruhlah SD. SD itu kan SD kelas 5 kelas 6 tuh prabalik ya. Usia prabalik ini kan sebenarnya kalau dalam Islam ini kan usia-usia yang harusnya betul-betul diperhatikan supaya identitas dirinya tuh gitu kebentuk sudah sebagai muslim gitu kan. Sebagai muslim. Tapi yang terjadi apa? Saya udah dikhitan tuh. Udah dikhitan. Terus coba masuk ke saf pertama kan, sholat. Atau mungkin pernah ngerasain juga. Tahu-tahu disuruh ke belakang. Ke belakang. Iya. Itu tanpa disadarin ke kita tuh kan apa sih? Saya udah sunat loh Pak, kan kadang-kadang pengen bilang gitu. Nah ini yang kadang-kadang harus diperhatikan di masjid gitu ya. Artinya masjid itu harus betul-betul punya nuansa, punya kondisi yang ramah segala golongan, termasuk anak-anak, termasuk remaja. Jadi apa yang remaja anggap keren harusnya itu ada di masjid, Iya. Jadi kalau mereka nganggap nongkrong di kafe itu keren, nah harusnya masjid punya suasana yang sekeren kafe. Apa sih sebenarnya yang dicari mereka di kafe? Kan sebenarnya bukan cuman kopinya atau cemilannya, tapi suasana kan? Suasana nongkrong bareng, ngobrol bareng, enjoynya gitu. Nah itu yang harus ada di masjid. Jadi bukan hanya sekadar ngajak mereka, tapi juga dari pihak masjid ini juga mestinya memfasilitasi itu, mensupport itu. Bukan berarti masjid harus punya kafe ya, tapi betul-betul harus ada. Jadi program fungsi masjid itu bukan untuk sholat 5 waktu tok. Nah itu. Betul. Masjid bukan hanya menjadi tempat sholat 5 waktu saja, tapi masjid itu betul-betul menjadi tempat di mana kaum muslimin ya, wabil khususnya anak muda, karena mereka lah yang betul-betul megang peranan nantinya. Mereka itu betul-betul aktivitasnya berpusat di masjid. Mulai dari aktivitas taklim, belajar mengajar, sampai aktivitas sosialnya itu di masjid. Ya. Kan sekarang sebenarnya keren banget. Sekarang eranya di era pandemi ini kan belajar online. Kenapa masjid-masjid itu nggak menyediakan wifi misalnya? Sementara banyak di luar sana teman-teman yang banyak cerita, mereka mau ngerjain soal sekolah, ngerjakan PR sekolah, kendalanya kuota. Nah ini kan sebenarnya bisa jadi salah satu fungsi masjid sih sebenarnya gitu. Nah kita pengen support sampai ke arah sana tuh. Nah anak mudanya ngerasa terpanggil ke masjid, dan masjidnya juga ingin kita bantu supaya punya suasana yang bisa menyokong anak-anak muda ini. Itu dia tuh. Itu mestinya. Ada role model masjid yang seperti itu pernah nemuin nggak? Ya kalau dalam Indonesia ya, di Indonesia ya masjid yang sama-sama kita ketahui itu salah satu yang betul-betul udah lumayan optimal kan Masjid Jogokarian ya. Masjid Jogokarian itu betul-betul punya fungsi yang bisa lebih berbeda dibandingkan masjid-masjid lain yang saya tahu. Mereka sampai punya data mana nih jamaah yang nggak sholat subuh gitu kan. Jadi sampai betul-betul punya database gitu. Bahkan kalau ada motor hilang bisa diganti kas masjidnya. Kan sampai segitunya gitu. Jadi beneran fungsi masjid itu tadi bukan hanya sekedar sholat 5 waktu. Tapi kalau bicara tadi masa muda,
Kenapa kita betul-betul berharap mereka tuh harus aktifnya ke masjid? Karena memang masa muda itulah yang masa-masa penuh rawan gitu, rentan banget. Rentan banget. Ya kalau kita ambil sedikit melebar kayak film Power Rangers misalnya ya. Film Power Rangers itu kan kalau ngambil di serialnya itu kan biasa mereka diambil dari orang-orang atau para siswa-siswa anak muda yang dia prestatif tuh biasanya. Yang terpilih jadi ranger itu kan jadi biasanya rangers. Anak-anak baik-baik. Yeah. Nah, itu yang sebenarnya disadarin sama peradaban barat juga gitu. Jadi sebenarnya yang bisa nolong peradaban manusia itu adalah orang-orang yang hidupnya kayak gitu tadi, prestatif ya. Anak-anak mudanya prestatif. Nah, dalam sejarah Islam banyak orang-orang kayak gini. Enggak kayak mereka tadi itu fiktif kan. Betul. Dalam sejarah Islam banyak dan itu nyata. Betul banget. Ini yang tadi harus kita kenalkan ke mereka-mereka ini. Sampai tadi mereka terbentuk, wah sahabat yang ini gue banget nih. Yes, mereka Mus'ab bin Umair nih kita banget nih. Wah itu loh, sampai ke gitu misalnya. Punya role model untuk kehidupan. Kan kebanyakan gini, anak muda sekarang itu memang nggak jauh-jauh. Saya juga seperti itu gitu kan. Saya juga seperti itu. Kita mengidolakan seseorang sampai kita mengikuti gaya hidupnya. Iya. Dan biasanya kenapa kita ngidolakan? Ada sesuatu yang kita ngerasa bisa terwakilkan sama dia. Ya betul. Gitu. Itu dia tuh. Saya setuju banget tuh. Nah gimana caranya pandangan ini beralih kepada para ashabikunal awalun gitu kan, para nabi dan sahabat gitu. Sahabat itu kan anak muda semua. Anak muda mayoritasnya. Apalagi Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair. Sosok muda. Kalau zaman sekarang mungkin selebgram. Iya, bisa dibilang gitu. Mus'ab bin Umair itu kan kalau kita baca sirah ya, beliau itu dulunya sebelum akhirnya berpihak pada Islam dan kaum muslimin bersama Rasulullah, itu orang yang terkenal banget di kota Mekah. Ya tadi selebgram kan. Calon menantu idaman, Masya Allah. Ganteng, anak orang kaya. Kata Rasulullah apa? Nggak ada sendal sebagus sendalnya Mus'ab di kota Mekah. Sendal loh. Nah, bayangin berarti sendalnya dari mana dan harganya seberapa itu sendal. Gitu kan? Nah tapi begitu masuk Islam, begitu tahu risalah yang dibawa oleh Rasulullah, Mus'ab itu tetap menjadi orang yang istimewa sih. Tapi bukan dari sisi penampilan. Gitu. Istimewanya dari apa? Kapasitas dirinya ya. Kapasitas diri. Bahkan Mus'ab itu gini deh, kita tahu ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya kan? Memang nama Mus'ab gak disebutkan dalam 10 sahabat itu. Tapi Mus'ab itu punya prestasi lain yang membuat dia itu betul-betul layak masuk surga juga. Mus'ab itu jadi duta besar pertamanya Rasulullah kan. Duta besar pertama Rasulullah. Anak muda loh. Punya misi untuk bersyiar dakwah ke kota orang lain, ke negeri orang lain. Anak muda, lagi-lagi anak muda. Gitu. Misinya nggak main-main. Misinya itu adalah mengemban risalah yang sebagaimana yang risalah diturunkan pada Rasulullah. Mus'ab bukan nabi kok. Jadi kalau Mus'ab yang bukan nabi bisa, harusnya anak-anak muda di sini juga bisa. Mengemban risalah itu ya? Iya, itu dia. Tapi nggak enteng, Ustaz. Nggak enteng memang. Nggak enteng bang, Masya Allah. Risalah itu resiko paling kecil kita dipanggil ustadz sama temen. Itu resiko paling kecil. Anggap aja doa dah kalau itu lah. Anggap aja doa gitu. Dipanggil ustadz, dipanggil Pak Haji, dipanggil apalah. Kan paling enggak itu sebutan baik kan? Sebutan baik. Udah anggap aja doa. Iya kan? Okay. Ini saya punya kisah menarik ketika waktu awal-awal saya ngaji. Awal-awal saya ngaji itu kan. Kita perlu kontribusi dalam Islam. Gitu kan? Kita bahas itu kan. Seminimal mungkin apa yang kita bisa itu adalah upayakan, itu adalah kontribusi kita untuk Islam. Waktu itu belum booming tentang Instagram gitu ya. Ya, masih Twitter ya. Ya, masih Twitter gitu. Nah, tapi saya udah main Instagram kan, karena mantan saya buatin saya Instagram waktu itu. Jadi yang sekarang akunnya tuh dibikin mantan. Itu dibikin mantan. Dulu saya nggak minat main Instagram, tapi karena dia mau nge-tag saya, jadi saya bikinin ya. Iya, saya itu terserah. Akhirnya alhamdulillah dipakai untuk dakwah sekarang. Mudah-mudahan dia dapat pahalanya juga insyaallah. Iya, amin. Nah,
Itu akhirnya saya saya punya Instagram, saya main di Instagram. Dan postingan-postingan saya itu adalah berbau dakwah kan. Iya. Tentang apa? Kan bisa apa, kan gitu dengan cara gitu. Seperti itu. Nah, itu kan mulailah suara-suara memuji tapi mengenyek gitu. Iya. Udah jadi ustadz ya gitu ya. Suara-suara memuji. Ustadz itu kan sebetulnya panggilan ustadz itu. Walaupun saya belum pantas dipanggil ustadz, tapi itu kan sebuah pujian ya. Maksudnya doa kan tadi. Iya, doa. Tapi satu sisi itu kan bagian daripada ledekan juga. Nah ini yang kadang teman-teman itu nggak mau ngambil jalan itu gitu ya. Nggak tahan gitu. Sekalinya dipanggil ustadz, wah udah ngustad ya, ngustad pakai NG ngustad. udah ngustad ya sekarang gitu kan. Nah langsung teman-teman, wah enggak kok gini. Terus akhirnya berhenti untuk memposting kebaikan-kebaikan Islam gitu. Nah kalau yang kayak gitu-gitu memang mau nggak mau pertama harus luruskan niat ya. Jadi kalau insya Allah kita udah luruskan niat, ya diledek-ledek itu hal yang biasa sebenarnya. Dan sekali lagi kan balik ke persepsi. Kalau saya sih tadi ngelihatnya ledekan itu pujian, doa. Itu karena masih dipanggil dengan sebutan-sebutan baik. Beda kalau Rasul misalnya, Rasul malah dibilang orang gila, dibilang penyihir. Gitu. Itu aja masih terus the show must go on kan. Nah, masa kita yang malah dipanggil ustadz malah kayak kerupuk gitu. Janganlah gitu. Tapi kata dia anak muda. Harusnya anak muda justru lebih penuh semangat gitu. Iya, tapi giliran panggilan yang lain itu dipanggil kayak gitu. Ya jangan gitu juga anak muda, apalagi kalau mainnya di dakwah. Memang anak muda yang berdakwah itu tantangannya pasti ada. Pasti ada. Mulai tadi dibilang ngustad lah atau tahu apa sih lo gitu. Emang lulusan mana? Itu banyak banget. Lulusan mana? Ilmu dari Google aja kayak gitu kan. Nah ini justru di sisi lain ini juga teguran nih buat teman-teman yang ya tadi era digital nih kan. Era digital sampai akhirnya banyak yang alhamdulillah udah banyak yang tersentuh. Udah banyak yang mulai ngelihat oh ya banyak selebritis sekarang hijrah. Banyak public figure udah mulai hijrah. Terus mereka akhirnya mulai ngerasa saya juga harus hijrah. Oke, dia mulai hijrah. Misal dia ninggalkan apa gitu ya, keharaman yang udah dia tinggalkan, pacaran kah atau kerjaan ribawi kah atau apa udah ditinggalkan. Terus udah mulai tadi posting-posting kan. Posting yang berbau syiar. Tapi satu yang belum dia lakukan. Ikut jamaah. Nah, jadi gitu ngeposting ini, ngeposting itu, gitu kena bully tadi kan. Diledek tadi. Emang lulusan mana? Nah, itu bisa jadi dia enggak kokoh. Kenapa? Dia enggak bersama jamaah. Nggak ada lingkungan yang menguatkan. Karena anak muda itu doyannya apa? Bersosialisasi. Harus ada komunitas atau ada jamaah yang dia juga ikut bareng, aktif di sana. Gitu. Jadi kalaupun ada yang gitu-gitu tadi, ada sesama teman yang saling menguatkan. Wong Power Rangers saja tetap berkelompok kok. Kura-kura ninja berkelompok. Superhero aja sekarang jadi berkelompok gitu. Jangan main sendiri-sendiri. Mati dia. Gitu. Apalagi tadi benar dia cuman ngeposting sepotong terus kena bully, ini dalilnya nggak begini loh, gini bla bla bla, down kan? Iya ya, apa gue salah ya? Udah nggak jadi ngeposting, besok takut ngeposting lagi. Nah itu kenapa? Karena akhirnya kan harusnya membuat kita sadar, oh iya kita masih minim ilmu nih. Nah gimana caranya ilmu kita nambah? Ya bukan cuma sekadar ikut kajian online, tapi harus ada jamaah yang diikutin bareng. Gitu sih. Wah, itu dia untuk saling menguatkan di jamaah itu ya. Iya, jangan ngandalkan online lah. Kalau yang gitu-gitu, itu harus ada jamaah yang dia ikutin bareng. Nah, harus aktif. Nah, itu dia tantangan. Nah, menarik banget tuh tadi. Tantangan ketika anak muda ikut berdakwah. Dari mulai didoain jadi ustadz gitu kan, ustadz sampai yang paling parah. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu tahu juga. Sampai yang paling parah ketika dia bentrok. Ketika kita mau mendakwahkan Islam, di sisi lain kan banyak juga pemahaman-pemahaman di luar Islam yang secara nggak langsung mereka berdakwah juga gitu ya, dalam tanda petik berdakwah juga gitu. Nah disinilah mulai bisa dibilang perang pemikiran di situ. Iya. Benar. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang bangga bahwa menyebut mereka adalah ateis misalnya, yang mengagungkan open minded. Itu ketika teman-teman yang baru taruhlah baru hijrah dan semangat mau berdakwahnya sudah
salurkan, ketemu sama yang gini, ini ngeri juga. Iya. Ini ngeri juga nih Bang. Nah, pertanyaan yang mendasar yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman nih. Pertanyaan yang paling mendasar yang suka ditanyain. Lu kenapa milih Islam? Nah, benar. Lu kenapa lu milih Islam? Suka digituin kan? Agama banyak. Semua ngeklaim agama benar. Tapi lu kenapa milih Islam? Cuman karena orang tua lu doang Islam? Hah? Cuman karena keturunan doang Islam? Ya. Jangan harusnya anak muda bisa jawab itu. gitu. Nah itu dia. Nah Harusnya itu gimana? Gimana yang jawabnya tuh? Maksudnya gimana? Walaulah taruhlah dia adalah anak muda yang nggak suka berdebat. Kayak saya pribadi sih memang nggak suka berdebat sih sebetulnya. Cuman ketika datang pertanyaan itu kan jadi pikiran juga nih buat kita. Jadi pikiran, oh iya ya kenapa gue milih Islam ya? Nah, kalau nggak dibimbing bahaya. Nah itu gimana tuh? Nah, lagi-lagi harusnya kalau misalnya kita ngerasa gelagapan dengan pertanyaan kayak gitu kan harusnya kita mulai nyadar, oh iya ilmu kita kurang. Itu satu. Dan harus jujur dulu, sadar itu tuh dulu. Jujur dulu ya. Jujur dulu bahwa kita memang, oh iya ini. Selama ini kita nggak pernah mikir sih kenapa harus Islam gitu kan. Justru jawabannya adalah kenapa enggak? Kenapa enggak? Nah, pahami dulu Islamnya gitu kan. Ini lagi-lagi ya, minjem lagu slang nih. Oke. Yang judulnya Virus. Ya susah memang kalau slanker tuh gitu. Yang diingat ada. Jadi kalau di lagu Virus itu ya, nggak tahu kenapa saya justru ngedengar lagu itu, ngebaca bait-baitnya, saya justru kebayang, oh ini cocok banget bagi orang-orang yang Islamofobia. Cocok banget sama Islamofobia. Di Kan mana liriknya tuh gini. Aku nggak mau menjadi setan yang menakutimu. Gitu tangan kan? Di atas. Terus kalau masuk ke refnya kan, yang aku mau kau mencoba untuk mengenal aku gitu. Nah, tinggal dicek aja lah lirik lengkapnya ya. Itu seolah-olah kayak mewakili, kenalin dulu dong Islam nih. Islam ini bukan ajaran setan. Islam ini bukan api yang pengen membakar hatimu. Itu kalau sesuai dengan lirik itu. Kenalin dulu. Jadi jangan langsung ngejudge. Oh Islam tuh barbar, Islam tuh teroris, Islam itu nggak toleran. Kenalin dulu bro. Udah kenal belum? Itu. Jadi kalau anak muda tadi misalnya ditanya kenapa harus milih Islam, ya jawabannya justru kenapa enggak? Kenalin dulu lah. Kenalin itu prosesnya. Lagi-lagi itu ada proses dan nggak bisa instan. Itu harus betul. Ya tadi ya harus memang ada jamaahnya, harus ada kajian yang dia ikutin secara terstruktur. Jadi bukan tematik. Datangin kajian untuk jodoh rame, kajian tentang apa gitu rame gitu. Tapi begitu yang pembinaan terstruktur gitu, yang materinya jelas gitu ya dari awal tak dari akar sampai daun kalau kita bilang. Nah ini yang harus dipahami sebenarnya. Mus'ab bin Umair bisa kayak gitu karena pembinaan tadi. Karena pembinaan tadi ya? Iya. Dia paham. Jadi kajian yang diikuti Mus'ab ini, mohon maaf nih, kajian yang diikuti Mus'ab bersama Rasulullah itu bukan semata-mata ngebahas jodoh. Jadi Islam itu bukan cuman perkara jodoh gitu. Iya, jadi seolah-olah kayak setelah dapat jodoh yang syar'i udah kelar gitu. Enggak. Bahkan Mus'ab kan wafatnya belum nikah. Iya, betul. Padahal dia ganteng, anak orang kaya. Nah, kan berarti kajian yang diikuti nama Mus'ab bersama Rasulullah itu kajian yang jauh lebih luas daripada membicarakan masalah jodoh. Masya Allah. Jadi kita perlu mengenali Islam secara menyeluruh. Makanya Mus'ab menjadi penggerak perubahan di masanya. Wow. Iya. Kan dari tangan Mus'ab melalui izin Allah nih, dengan izin Allah melalui tangan Mus'ab masuk Islam Sa'ad bin Mu'az. Petinggi-petingginya Aus dan Khazraj. Kita butuh anak-anak muda kayak gitu sekarang. Kita butuh anak-anak muda seperti itu. Yang mainnya nggak main otot, main otak. Main otak, betul. Betul, ini betul banget. Jadi Mus'ab tuh begitu ditodong tombak kan, slow bro. Duduk aja dulu, dengerin. Kalau memang nggak cocok, udah boleh pulang. Tapi kalau misalnya cocok ya itu lagi-lagi mainnya otak bukan otot. Jangan jadi anak muda berangasan lah. Iya betul. Benar. Jadi otot perlu, bukan menafikan otot. Iya. Tapi otak juga harus jalan.
harus jalan. Wah itu dia set. Makanya Mus'ab itu keren banget, anak muda yang keren banget di masanya. Pantes lah buat jadi role model lah ya. Pantes banget. Dan orang kayak Mus'ab itu nggak cuma satu di masa itu. Orang kayak Mus'ab nggak cuma Iya, satu. yang anak-anak muda ya. Iya. Wah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang kata Rasulullah bidikan panahnya itu selalu jitu, didoakan Rasul kan. Ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang dijulukin apa, gerbangnya ilmu. Bahkan ada Ibnu Abbas ya. Ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Umar. Wah, banyak banget. Bahkan yang lebih Usamah bin Zaid. Usamah bin jadi Zaid. panglima perang usia 18 tahun. Sekarang 18 tahun coba. Ngapain? TikTok. Iya. Ya gitu lah. Ya gitu, makanya coba cari deh role model di masa itu yang kira-kira cocok dengan kita sekarang, karakter kita sekarang. Tinggal pilih. Gitu. Mantap, insyaallah. Dan juga teman-teman saya ingatkan akan ada 12 tiket umroh gratis untuk teman-teman sekalian. Cukup kunjungi s.id/ceki umroh ya. Nanti umrohnya naik sepeda bareng Muhammad. Enggak ya, umrohnya tetap kita fasilitasi untuk mempermudah gitu. Dan ini bisa untuk keluarga, saudara, family, teman-teman dan yang lainnya. Masya Allah. Nah, kayak gitu. Asik kan, masih muda, umroh gitu kan ya. Justru asik karena masih sehat kan. Iya. Wah, saya juga pengen banget lah. Pengen lagi banget sehat-sehat bisa umroh gitu. Wah, iya, amin, insya Allah nanti kita juga bisa bareng umroh bersama Cinta Quran, insya Allah. Benar. Karena di Cinta Quran bisa lah untuk memberangkatkan umroh, insya Allah. Amin, insya Allah. Amin, kita sama-sama lah. Nah, sebelum kita umroh, kita harus memantaskan diri, gitu ya. Sama kayak teman-teman yang masih muda yang mau menikah, sebelum nikah ya memantaskan diri. Begitupun juga umroh, sebelum kita umroh kita juga perlu memantaskan diri gitu. Bagaimana caranya? Salah satunya bisa sering-sering datang ketika Allah memanggil ke masjid. Iya kan? Bener. Iya, itu salah satu caranya bisa gitu. Kalau panggilan ke masjid aja kita nggak penuhi, ya kan? Bagaimana Allah mau memanggil kita ke rumahnya, Baitullah. Wah, ini teguran nih, Gitu. teguran buat kita semua nih. Masya Benar. Allah. Nah, itu ini adalah salah satu cara untuk kita bisa memantaskan diri gitu ya. Iya. Karena tadi anak muda itu perlu datang ke masjid gitu. Perlu membangun suasana masjid itu enggak cuma 5 waktu tok. Betul. Gitu. Dan kalau kita bicara karakternya, kalau kita ngambil dari generasi-generasi terbaiknya kaum muslimin ya, ini juga termasuk kita pengen apa ya? Ini kan lagi viral belakangan ini. Apa yang viral nanti lah pasti ketahuan nih nyambungnya kemana. Jadi karakter anak muda dalam Islam itu pertama dia punya adab. Punya adab. Punya adab kepada yang lebih tua. Betul. Udah tahu lah ya nyambungnya ya. Betul, Jadi betul. dia punya adab ke yang lebih tua. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Ketika beliau masuk Islam, ibunya kan gak setuju. Tapi apakah Sa'ad bin Abi Waqqas itu langsung mencak-mencak? Langsung maki-maki ibunya? Langsung nunjuk-nunjuk ibunya? Enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan ucapan yang santun banget ngomong ke ibunya. Gitu kan, walaupun ibunya ngancem bakal bongkok makan segala macam lah ya. Tapi Sa'ad bilang tetap dengan kata-kata yang santun. Tuh, jadi anak muda kaum muslimin itu harus pertama punya adab. Yang kedua, kepala dingin. Nah, ini kayak yang bilang Bang Dery kan. Ciri dai itu salah satunya kepala dingin. Ya kayak Mus'ab, ditodong tombak juga Enggak langsung santai aja panik gitu. ya. Enggak langsung panik gitu. Jadi enggak mainnya otot aja gitu. Main otak dulu gitu. Yang ketiga, visinya besar kayak Muhammad Al-Fatih. Wah. Gitu. Dari muda, dari kecil dia udah betul-betul pengen memantaskan tadi kan, memantaskan bahwa dirinya adalah orang yang dijanjikan dalam bisyarah Rasulullah. Bayangin kalau 3 hal ini itu ada di anak-anak muda kaum muslimin sekarang, khususnya Indonesia. Wah, karena kita ada di negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ya. Kalau Power Rangers yang cuma 5 orang aja bisa ngalau monster, gimana kalau anak-anak muda muslim kaum muslimin ini bersatu? Dahsyat ya. Dan harus diingat bahwa kita bukan bicara tentang anak muda yang cowok aja ya. Yang cewek juga sama perannya. Ada Bunda Aisyah, ada banyak sahabat-sahabat, ya. ada banyak sahabiah yang juga bisa dijadikan contoh gitu. Ada Maryam,
yang dari mudanya itu betul-betul udah menjadi orang yang taat kepada Allah gitu kan. Jadi jangan cuman bilang kisahnya cowok mulu sih enggak. Ya cek aja lah, banyak kok muslimah-muslimah di masa terbaik itu yang juga bisa dijadiin contoh. Justru peranan wanita di dunia Islam, di dunia keislaman itu sangat nggak kalah andil ya. Iya, nggak kalah andil gitu. Betul, justru perannya sentral sekarang. Yang nerima keislaman pertama kali itu kan cewek, Khadijah. Bunda Khadijah. Orang yang pertama kali menerima risalah yang Rasulullah bawa adalah perempuan. Ini yang meyakini ya di kalangan keluarganya ya. Perempuan. Jadi yang cewek juga harus sama gitu. Anak-anak mudanya juga yang ceweknya juga. Iya. Gak mungkin Muhammad Al-Fatih bisa setegar itu, setinggi itu mimpinya gitu ya, dan sepandai itu kalau nggak ada peran ibu yang mengayominya. Dan juga istri yang mensupport dia. Iya, betul. Itu kan wanita semua tuh. Betul. Masya Allah. Dan waktu itu saya ngobrol sama Ustadz Salman Iskandar bahwa di daerah Kesultanan Kesultanan Utsmani pada saat itu ada daerah khusus, itu adalah khusus wanita-wanita sultan ya, sultan daerah itu khusus ibu asuh. Jadi yang boleh masuk situ adalah wanita dan anak-anak yang mau dididik di sana. Yang nggak berkepentingan itu nggak boleh masuk ke situ. Itu betul-betul daerah steril. Nah disitulah pendidikan kepada anak-anak pada masa itu, dan ini masya Allah terjaga banget gitu. Dan sayangnya memang daerah ini sekarang bisa dibilang dipelesetin lah ya sama orang-orang yang nggak suka Islam. Jadi di situ adalah tamannya sultan ketika ingin pesta seks dan sebagainya, bercumbu rayu gitu ya. Iya, seperti itu. Dan sebenarnya kan konsep itu diadopsi di Indonesia, di keraton-keraton juga sama gitu. Jadi dulu itu punya daerah steril sendiri buat para wanita. Dijaga banget dalam Islam itulah wanita Itu yang disebut dengan Taman Sari. Waktu saya ngobrol sama Pak Salman Iskandar, seorang predator buku. Itu yang disebut dengan Taman Sari itu seperti itu. Masya Allah. Nah, sayangnya kita seolah enggan ingin belajar sejarah. Nah, padahal anak muda harus melek sejarah. Banyak peran anak muda di sana yang membangkitkan peradaban, itu justru anak muda. Iya. Masya Allah. Yang ngalahkan Jalut siapa? Nabi Daud. Masih muda waktu itu. Gitu kan. Dan mainnya nggak main otot kan? Main kecerdikan, makanya pakai ketapel klek. Nah, jadi lagi-lagi ya. Jadi anak muda tuh jangan dikit-dikit main otot dah. Jangan doyannya tawuran, dikit-dikit berangasan, dikit-dikit main kata-kata kotor. Nah, itu nggak anak muda. Itu bukan. Itu mah apa ya? Beringas, itu mah beringas. Belum disebut. Anak muda ya seperti ini. Tadi ya otaknya jalan, luas, otaknya, pemikirannya sudah luas gitu ya. Punya adab. Visinya besar. Apalagi ada ini ya, privilege tersendiri untuk anak muda, ya kan, yang terpaut dengan masjid. Iya. Betul gak? Itu langsung disebutkan nama Rasulullah kan, yang akan mendapatkan naungan nanti di hari yang nggak ada naungan di hari itu. Masya Allah. Masa nggak pengen? Nah, ini terpaut dengan masjidnya itu seperti apa? Kalau misalkan, apakah terpaut dengan masjidnya tadi itu cuman sekedar sholat, kita bareng di sholat di masjid gitu? Iya. Itu apakah cuma cukup seperti itu atau ada hal lain? Ya bisa kita bilang kan, kalau di Al-Quran kan dikatakan memang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya memang benar. Jadi ketika sholat itu dijaga sama anak-anak muda, apalagi memang ketika dijaganya di masjid bagi yang cowok, ya jelas ini menjadi awal yang betul-betul cerah bagi kebangkitan Islam. Masya Allah. Jadi apalagi kalau pemuda tadi hatinya memang terpaut ke masjid, hari-harinya dihabiskan di masjid, tapi bukan cuma sekedar tidur siang ya di masjid, tapi dia betul-betul menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, menjadikan masjid itu tempat yang betul-betul kayak, ya kalau istilah di luar itu kayak one stop shopping gitu. Jadi umat tuh butuh apa adanya di masjid gitu. Jadi umat butuh penanganan tentang bencana, masjid yang paling siap. Itu umat butuh pelayanan tentang kesehatan, masjid jadi satu tempat yang bisa jadi rujukan. Umat butuh
training bisa baca Quran, apalagi gitu kan. Jelas masjid itu tempatnya. Iya, maka kalau kita di Cinta Quran kan ada Syiar Quran Project yang programnya tuh banyak banget ya. Kenapa? Karena Syiar Quran tuh banyak, bukan cuma sekedar ngajarin baca Quran gitu kan. Di Cinta Quran tuh program Syiar Quran Project itu mengatakan bahwa kita akan support segala hal tentang Syiar Quran dari hulu sampai hilir. Wow. Ya kan, dan ini jelas yang bisa ngerjakan ini adalah sebagian besarnya anak-anak muda, energinya masih full, otaknya masih fresh kreatif, gitu kan. Dan lagi-lagi kalau kenapa kita bicara masjid, tempat syiar Quran yang paling utama itu kan masjid, ya kan. Jadi harusnya memang jadi tempat paling layak untuk syiar Quran itu ya masjid lah. Jadi kalau orang mau lama-lama ada di kafe, nyaman ada di mall, nyaman ada di mana-mana gitu, ya harusnya mereka juga ngerasa nyaman di masjid, bahkan jauh lebih nyaman. Karena seberat apapun masalah kita di luar, rasanya gini aja deh, biar gimana pun arsitektur masjid, pernah nggak ngerasain ya? Biar gimana pun bentuk masjid, tapi begitu kita masuk pasti rasanya adem. Saya nggak pernah nemu masjid yang di dalamnya itu ngerasa gerah gitu, nggak. Mumet lah ya. Maksudnya gerah, dia malah tambah masalah begitu datang. Iya. Pokoknya nggak tahu kenapa, pokoknya gitu kita masuk masjid tuh rasanya, enak banget ya. Adem, plong gitu. Apalagi kalau pas lagi sujud. Suasananya tenang. Enak. Nah itu gitu. Jadi masjid itu menjadi satu tempat sentral, dan bahkan Rasulullah begitu hijrah, bangunan yang pertama kali dibangun bukan istana negara, masjid yang dibangun pertama kali, bukan pasar, masjid yang dibangun pertama kali. Dan dari masjid lah semua berawal. Gitu. Gerakan Masjid Peradaban akan kesana. Ya, kita pengen coba mengingatkan lagi dan mengajak semuanya untuk sama-sama mengoptimalkan potensi masjid yang ada di sekitar kita. Kita nggak diminta untuk sama-sama bangun masjid lagi sebenarnya. Udah terlalu banyak masjid yang ada di sekitar kita. Kewajiban kita sekarang apa? Memakmurkannya. Memakmurkan masjid itu bukan PR-nya DKM aja, tapi itu PR-nya kita semua. Dan kita akan support itu. Mungkin DKM butuh support dari sisi program, kita bantu programnya. Nah, apalagi dengan data Pak Yusuf Kalla bilang 800.000 masjid dan musola di Indonesia. Itu data tahun yang diungkapkan Pak Yusuf Kalla bulan Februari kemarin 2020. Bayangin kita punya kewajiban memakmurkan 800.000 masjid dan musola. Kalau nggak punya program yang kreatif, nggak punya program yang menarik gitu ya, wah ini kan susah. Dan kalau bukan anak muda yang menjalankan, kalau bukan anak muda ya susah. Tambah lagi ada data setengah penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran. Ini yang dasar. Nah justru kita pengen berangkat dari masjid yang harus punya apa ya, alarm. Oh ini warga sekitar kita ini banyak nih belum bisa baca Quran. Masjid harus aktif di sana. Masya Allah. Gitu. Dan buat anak muda dimanapun Anda berada, jadilah penggerak perubahan. Jadi penggerak perubahan, Anda terpanggil untuk bergabung di Gerakan Masjid Peradaban. Masya Allah. Sama kayak Bang Nain yang masih muda. Yang tadi saya bilang Bang Nain keliling-keliling. Oh iya, kita jalan-jalan masjid. Jadi apalagi sekarang ya lagi amu ya. Jalan-jalan mulu kayaknya nih. Ya gitulah. Ketemu siapa aja Bang? Kemarin kita ketemu ya guru kita ya, Babe Haikal Hasan. Nah itu juga kan semangatnya muda terus. Oh iya, betul. Aktif banget itu. Terus ketemu Bang Adia Novali. Masya Allah. Nah itu juga kan kisahnya inspiratif, jaga hidup sehat. Apalagi sekarang pernyataan beliau tuh, sekarang kompetisinya adalah kompetisi di atas sejadah. Kompetisinya di atas sejadah ya, Masya Allah. Dan enaknya kan kalau kompetisi di atas sejadah, kita punya peluang menang tuh banyak sebenarnya. Beda dengan kompetisi dunia kan, juara satunya cuma satu. Iya. Tapi kalau kompetisi di atas sejadah, Allah masih menyediakan banyak piala kan. Tinggal kita aja mau ngejar apa enggak. Jadi kita yang terpanggil ya. Kita yang harusnya terpanggil, karena surga itu terlalu luas kalau diisi cuma segelintir orang. Dapat apa aja Bang selama jalan-jalan ketemu narasumber Amazing Muharram ini? Yang jelas kayak ditampar ya. Kayak ditampar ya, Masya Allah. Jadi kayak kayak tadi yang saya bilang, jadi kayak ngerasa kok hidup kita selama ini tuh kayak biasa-biasa aja. Banyak orang di luar sana yang udah melakukan hal yang luar biasa, dan mereka nggak terlalu diliput media gitu. Nah ini yang harusnya kita, yuklah semangat ini yang kita sharing sama-sama, kita bagi sama-sama, supaya kita semua bangkit. Wah semangat itu teman-teman sekalian yang
bisa kita dapatkan di acara Amazing Muharram. Harus. Masya Allah. Jadi bisa dilihat tuh di Amazing Muharram, apalagi tema tahun ini adalah penggerak perubahan. Penggerak perubahan. Jadi orang-orang yang dihadirkan di Amazing Muharram ini bukan sembarang orang. Mereka adalah orang-orang yang bukan hanya hijrah untuk dirinya sendiri, tapi mereka akan melakukan sesuatu untuk lingkungannya, untuk umat, untuk perubahan. Untuk perubahan. Jika Anda ingin melakukan perubahan, mulai dari yang ada di dalam kaca. Wah, itu lagunya Michael Jackson. Iya. Man in the Mirror. Kita malamnya banyak bedah lagu. Nah, itu kita harus mulai dari diri sendiri untuk melakukan perubahan. Benar. Bagaimana caranya? Gimana? Nah, jangan ditodong, jadi lupa liriknya. Dan ya masih ingat. Gitu lah. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak gitu kan? Nah itu dia. Aduh jadi lupa saya kan. Nah itu teman-teman sekalian. Kalau mau jadi perubahan maka kita harus mulai dari diri sendiri. Pertanyaannya mau apa enggak? Bukan perkara sulit atau mudah untuk berubah ya. Tapi pertanyaannya mau apa enggak? Kita untuk merubah dan menjadi penggerak perubahan teman-teman sekalian. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi penggerak perubahan atau bagaimana caranya untuk kita bisa berubah minimal untuk diri kita sendiri? Saksikan Amazing Muharram 9 setiap Sabtu dan Ahad selama bulan Muharram, selama 9 hari ini di Sabtu dan Ahad selama di bulan Muharram. Di mana bisa menyaksikannya yaitu di Cinta Quran TV. Atau teman-teman bisa ikut berkontribusi di s.id/amu9. Masya Tapi Allah. sebelum Sabtu Ahad tetap ada rangkaian yang bisa diikutin bareng-bareng tuh. Jadi Sabtu Ahad itu event Amazing Muharramnya. Nah sebelum Sabtu Ahad itu banyak giveaway. Tuh itu jangan lupa tuh, banyak banget hadiah. Jadi Amazing Muharram itu bertabur ilmu, bertabur inspirasi, bertabur hadiah. Wah, bertabur ilmu, bertabur inspirasi, bertabur hadiah. Tuh. Oh, ini banyak nih, banyak. Iya. Ada Pantau aja pokoknya di akunnya, ada banyak tiap hari ada giveaway. Masya Allah, tiap hari di akun Amazing Muharram di Instagram ya teman-teman sekalian. Pantau terus gimana keseruannya gitu. Masya Allah, kemarin itu seru banget ya. Banyak, kita sudah melalui 3 hari Amazing Muharram. Baru jadi 3 hari. sisanya tinggal 6. Nah sayang banget kalau nggak nonton. Yuk langsung nonton di Sabtu dan Ahad. Dan rangkaian Senin sampai Jumatnya akan ada giveaway yang akan kita bagi-bagikan kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi pantau Amazing Muharram. Jangan lupa di follow akun Amazing Muharram. Masya Allah. Terima kasih Bang Zulkarnain udah berbagi di studio yang sederhana ini. Mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan kata dan sikap selama tayangan ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keinginan saya rindu saya sama Rasulullah SAW, ingin sekali ketemu. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Teman-teman tapi harus berjuang untuk memajukan peradaban Islam. Ada tabiin pulangnya 30 tahun sekali, tapi anaknya itu jadi ulama, namanya Robi'ah Ar-Ra'i. Itu adalah salah satu guru dari Imam Malik. Kalau tidak hari ini kita bergerak, maka akan lebih parah di kemudian hari.